Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Valencia Dharma, dengan NIM belakang 47, dengan rekan saya Rufaidah 50. Dan saya Muhammad Kurnia dengan belakang 65. Oke, baik. Jadi di sini kami akan mempresentasikan judul KTI kami yang berjudul Analisis Proses Morfofonemik pada Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia di Media Sosial. Oke, selanjutnya gimana nih? Lanjut. Yaitu latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya itu bahasa terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan media digital. Penggunaan bahasa di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X menampilkan banyak bentuk pembentukan kata yang mengalami perubahan bunyi akibat proses afiksasi atau perubahan tersebut merupakan bagian dari kajian morfofonemik. Selain bentuk baku seperti membaca dan menarik, media sosial juga menghadirkan bentuk buku seperti nge-like, nge-share. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis proses morfofonemik pada pembentukan kata yang digunakan dalam komunikasi di media sosial. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses morfofonemik pada pembentukan kata di media sosial. Yang kedua, apa saja perubahan fonem yang terjadi akibat afiksasi. Yang ketiga, bagaimana penggunaan bentuk morfofonemik dalam komunikasi digital. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mendeskripsikan proses morfofonemik pada pembentukan kata di media sosial. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan fonem akibat afiksasi. Yang ketiga, menjelaskan penggunaan bentuk morfofonemik dalam komunikasi digital. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, ini saudara Raup. Selanjutnya pengertian morfofonemik, yaitu secara umum morfofonemik adalah mempelajari perubahan bunyi atau fonem yang terjadi akibat proses pembentukan kata atau pertemuan antar kata. Tanggal 2012, morfofonemik adalah perubahan fonem yang muncul akibat pertemuan fonem. Selanjutnya menurut KR 2015, morfofonemik antara fonologi dan fonologi pembentukan kata. Menurut Krida 2008, morfofonemik merubah sudut fonemi suatu morfem karena berhubungan dengan morfem lain. Selanjutnya itu ada morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Dan morfofonemik disebut yang pertama itu perubahan fonem. Contohnya itu menjadi menarik. Terus yang kedua ada perubahan fonem. Contohnya itu ditambah baca jadi membaca. Yang selanjutnya yang nomor itu ada penambahan fonem. Contohnya itu ditambah ajar jadi mengajar. Dan yang terakhir itu ada penghilangan fonem. Contohnya ditambah sapu menjadi menyapu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rufaidah. Oke, selanjutnya itu ada analisis. Di sini ada kata men yang berubah jadi mem pada kata membaca dan memukul. Yang kedua juga sama, tapi pada kata menulis. Yang ketiga, yang tadinya men jadi meng pada kata mengirim. Nah, yang keempat, kata men jadi men, ada tambahan kata y. Yang tadinya nyapu jadi menyapu. Terus di sini juga ada bentuk nge-like, nge-share, dan nge-post. Nah, di sini tuh bentuk ketiga ini merupakan afiksasi informasi tanpa perubahan fonem. Lanjut, C.
Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan dari yang sudah kita jelaskan, itu adalah proses morfofonemik masih banyak digunakan di media sosial. Prefiks men mengalami perubahan menjadi mem, men, meng, dan meng sesuai fonem awal kata dasar. Bahasa media sosial juga melahirkan bentuk afiksasi informal seperti nge-like dan nge-share. Jadi gitu kesimpulannya teman-teman. Oke, seperti baik. Cukup ya, sekian Bapak. dirasa dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.